Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Pendengar setia catatan harian dari channel YouTube Cahaya Kehidupan. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberuntungan. Saya Firman Pratama, pengasuh dari channel YouTube ini. Saya membuat channel YouTube ini untuk membuka wawasan banyak orang, untuk membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur, selama ini tidak sadar dan sengaja ditidurkan, sengaja disadarkan oleh sebagian pihak yang tidak ingin manusia itu menjadi maju, manusia itu menjadi hebat, dan tentunya tidak mau manusia itu sadar kalau dirinya punya kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau semua orang pintar, nanti tentu tidak ada yang tidak pintar. Kalau semuanya kaya, tentu tidak ada yang tidak kaya. Tergantung Anda. Anda mau pilih yang mana? Mau masuk ke golongan yang kaya, ataukah mau tetap di golongan yang susah saja? Ini pilihan sebetulnya, bukan takdir Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini takdir Tuhan, maka itu salah besar. Takdir Tuhan adalah membuat Anda menjadi manusia, titik. Manusia kaya atau miskin, manusia baik atau tidak baik, itu adalah pilihan dari Anda sendiri. Anda memilih yang mana? Nah, milihnya dari mana? Dari pikiran Anda. Kalau Anda mau memilih berpikir yang miskin, ya jadinya miskin. Berpikir yang kaya, ya jadinya kaya. Tergantung bagaimana pola pikir Anda. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah ditakdirkan miskin, saya sudah ditakdirkan susah oleh Tuhan. No, bukan. Manusia itu ditakdirkan sebagai manusia. Mau bagaimana hidupnya, mau baik, mau jelek, mau bahagia, mau susah, mau enak atau tidak enak, itu tergantung dari pilihan si orang itu sendiri. Tergantung dari pikiran orang itu sendiri. Apakah mau berpikir yang kaya ataukah mau berpikir yang miskin? Itu terserah orangnya, terserah Anda sendiri. Hari ini hari Senin di bulan Maret, hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Hari ini ada sebuah berita viral, yaitu pawang hujan ya. Kemarin waktu saya jalan dari Sumeneb ke rumah gitu ya, kan ada event Mandalika tuh, di situ ternyata hujan. Kemudian muncul si Mbak Rara yang disebut pawang hujan. Dengan aktingnya dia buat tempat itu ngeser hujan, teriak-teriak ke atas gitu ya. Saya sudah buat video sendiri tentang ini, Anda bisa cari gitu ya di section sejati tentang pawang hujan ini. Saya coba membahas sekilas saja di sini bahwa sebetulnya semua orang itu punya kemampuan yang sama, semua orang itu punya fitur yang sama. Kalau hanya menggeser hujan, menunda hujan, semua orang juga bisa. Tidak butuh puasa-puasa, tidak butuh pakai cawan, itu nggak butuh itu sebetulnya. Itu hanya untuk acting saja. Supaya apa? Supaya terlihat viral, terlihat gimmick sebetulnya. Kan jadi dikenang kan, orang di dunia ingat, oh Mandalika ada pawang hujannya, Mandalika ada sesuatu yang unik di situ, ada pawang hujan. Ini gimmick, ini cara Menparekraf sama Menteri BUMN dan panitia untuk menarik membuat sebuah kenangan di acara Mandalika MotoGP ini. Kalau Anda selalu mendengarkan YouTube saya, mendengarkan catatan harian, Anda nonton yang section kesehatan sejati, Anda harusnya mulai terbuka bahwa ya, semua orang bisa. Bahkan kalau Anda baca komenan teman-teman AMC, di situ sudah terlihat bahwa udah biasa nunda hujan, geser hujan, itu hal yang biasa sebetulnya. Yang perlu dilakukan adalah menyadari, sadar bahwa itu semua pikiran, itu semua adalah pikiran kita sendiri. Jadi ketika si Mbak Rara bilang ada kipas angin besar di atas, itu ya itu pikiran dia sebetulnya. Itu
cara dia untuk berpikir supaya hujannya geser. Ini hal biasa saja. Jadi itu bukan halu, bukan apa, itulah cara berpikir sebetulnya. Jadi buat teman-teman psikologi yang bilang Mbak Rara haru, Anda sepertinya takut saja kan untuk mendukung Mbak Rara, hanya khawatir Anda nggak mau disebut sebagai psikolog gitu ya. Jadi itu cara berpikir, dan semua orang punya hal yang sama, semua orang punya fitur yang sama. Semua orang bisa kok geser hujan, semua orang bisa melakukan hal-hal yang dianggap sakti, dianggap ajaib, semua orang bisa. Nggak perlu menyebut dirinya maaf dukun, kemudian paranormal, lalu teman-teman agama dan sebagainya. Nggak perlu itu. Nggak perlu puasa-puasa, nggak perlu duduk berlama meditasi, nggak perlu berdiam diri di sungai, di air terjun, nggak perlu itu. Karena kalau belajar AMC, saya tidak pernah nyuruh itu. Bahkan di kelas AMC tidak ada yang namanya duduk meditasi. Di kelas AMC, baik itu online maupun yang offline, Anda lihat videonya, tidak pernah saya nyuruh untuk duduk bersila di bawah meditasi, tidak pernah. Bahkan di kelas online, bahkan saya tidak pernah sama sekali untuk menyuruh Anda untuk duduk bersila, kemudian melakukan tangannya bergerak, tidak pernah. Karena memang tidak butuh itu. Itu hanya latihan saja buat fisik. Yang penting adalah melatih pikiran, melatih menggunakan pikiran dengan benar supaya bisa diarahkan untuk apapun yang kita inginkan. Jadi maaf ketika saya bilang duduk meditasi itu sebetulnya tidak penting-penting amat gitu ya. Karena yang namanya bermeditasi bukan duduk diam, tapi duduk sambil memprogram pikiran. Nah, itu namanya meditasi yang sesungguhnya. Bukan duduk diam, pejam mata, lalu tempat sepi. Itu mah ya nggak ada gunanya gitu ya. Kalau Anda mengatakan yang namanya bermeditasi untuk menenangkan pikiran, harusnya jangan di tempat sepi dong, tempat yang ramai. Kalau di tempat sepi, sudah pasti tenang pikiran Anda, lebih tenang daripada tempat ramai kan? Lalu di mana melatihnya? Yang namanya melatih itu harus ada challenge-nya, harus ada ujiannya gitu ya. Jadi di tempat yang ramai, Anda bisa berdiam diri, bisa mengontrol pikiran Anda, bisa nyaman, itulah meditasi sesungguhnya. Itu kenapa tidak perlu mencari tempat di gunung, di air terjun, di pinggir pantai, enggak usah. Bahkan pernah ada nih, saya baca berita ada sekelompok pembelajar spiritual katanya, dia latihan berdiam diri, latihan menenangkan pikiran di pinggir laut, daerah Blitar gitu ya. Kemudian ya hanyut di gulung ombak gitu ya. Nah, itu kan jadi malah resiko ya, jadi malah sesuatu yang berbahaya. Duduk bermeditasinya bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di masjid yang muslim, bisa di gereja. Banyak tempat, dimanapun bisa, tidak perlu di tempat-tempat sepi, tidak perlu. Yang penting apa? Tahu makna dari meditasi sesungguhnya. Meditasi adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita, bagaimana kita menyelami diri kita, bagaimana kita masuk ke dalam diri untuk memprogram semuanya, untuk terus memperbaiki diri, untuk mengendalikan pikiran. Nah, supaya bisa mengendalikan pikiran, tentu harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Bukan sekedar duduk diam ya, tarik nafas, lepas, duduk diam, hening. No, bukan itu. Itu bukan latihan ngontrol pikiran namanya. Itu latihan duduk diam. Sadari ini dan renungkan. Jadi, kerjakan yang benar, kerjakan yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Ingat, manusia itu semuanya punya fitur yang sama. Yang ada yang satu sudah tahu caranya, yang satu belum tahu caranya. Itu saja perbedaannya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.